STA TV, media syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah memberikan taufiknya kepada kita kesehatan dan kekuatan sehingga dapat melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah di pagi hari yang cerah ini, yang kita memohon kepadanya, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Sebagaimana salawat beserta salam senantiasa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau yang telah bersabda, inna athqalas salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatul fajr walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwa. Sesungguhnya salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwa. Dan kalaulah mereka mengetahui akan keutamaan besarnya pahala pergi melaksanakan salat isya dan subuh, niscaya mereka akan pergi melaksanakannya sekalipun mereka harus merangkak. Demikian pula tak terlupakan oleh kita semua saudara-saudara kita yang sedang dirawat sakit di rumah sakit ini, agar Allah Jalla wa Ala memberikan kesembuhan yang segera dan sempurna untuk mereka semuanya, memberikan kepada mereka sifat sabar, bersyukur serta kedekatan kepadanya Ta'ala Rabbul Alamin. Sebagaimana hal yang senantiasa kami ingatkan di awal kajian melalui pengeras suara ini, agar saudara-saudara kami yang sedang dirawat sakit tidak melupakan salat kecuali dalam keadaan haid atau nifas. Selain haid dan nifas tidak ada udzur syar'i di dalam Islam ini boleh meninggalkan salat. Kalau dia tidak mampu berdiri, maka dia salat dalam keadaan duduk, faqa'idan kata Nabi. Kalau dia tidak mampu salat dalam keadaan duduk, fa'alal jamd, maka dia salat sambil berbaring di atas lambung kanan menghadap ke kiblat. Dan jika dia tidak mampu salat di atas lambung kanan yang menghadap ke kiblat, maka hendaknya dia salat sesuai dengan kemampuannya, sekalipun dia melakukannya dengan isyarat mata atau sesuai dengan kemampuannya. Fattaqullaha mastata'tum. Para ulama membahas dalam pembahasan salat orang-orang yang memiliki uzur, orang-orang yang sakit, maka mereka sebutkan di sana sekalipun kotoran keluar darinya selama 24 jam. Yang namanya salat tetap wajib dilakukan. Nah, tidak mampu berwudu maka bertayamum. Dan jika tidak mampu bertayamum, misalkan dia pasien di ICU, ya, di ruangan yang tidak mungkin ada debu, ya, dan ya, barang-barang di sekitarnya juga tidak mungkin berdebu, maka dia disebutkan oleh para ulama salat faqidut tahurain, salat tanpa wudu dan tanpa tayamum, karena tidak mungkin bertayamum dan tidak mungkin berwudu. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian, ya. Dan para ulama menjadikan dalil dalam hal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Tatkala Aisyah radhiyallahu anha hilang kalungnya, maka para sahabat sibuk mencarinya. Begitu waktu salat masuk, maka sebagian mereka ada yang salat tanpa wudu dan tanpa tayamum karena tidak air dan belum turun ayat tayamum. Dan ada pula di antara mereka yang mengakhirkan salatnya sehingga mendapatkan air. Yang benar adalah yang salat tepat waktunya tanpa wudu dan tanpa tayamum, setelah itu barulah turun ayat tayamum. Maka para ulama menyebutkan sebuah kaidah, apabila seorang tidak mungkin berwudu dan tidak mungkin bertayamum, maka dia salat faqidut tahurain, tanpa wudu dan tanpa tayamum. Ini yang sering kita lihat dari sebagian saudara-saudara kita yang sedang dirawat sakit, ya, di hampir semua rumah sakit. Ya, karena alasan ada selang untuk pipis, mereka enggak sholat, ya, atau dikarenakan luka di badannya. Bahkan yang lebih menyedihkan lagi, kondisinya mungkin untuk sholat tetapi dia tidak sholat.
Padahal kondisi seorang hamba yang sedang sakit mestinya membuat dia semakin dekat dengan Allah Jalla wa'ala. Karena para ulama menyatakan wal maradhu baridul maut. Karena yang namanya sakit itu adalah saudara kematian. Hendaknya seorang hamba semakin ingat kepada Allah ketika dia sedang sakit. Dan yang akan menyembuhkan dia hanyalah Allah Jalla wa'ala yang telah menurunkan penyakit tersebut kepadanya, bukanlah dokter, bukanlah alat medis. Dokter hanya mampu berusaha semampu mereka sesuai dengan ilmu yang telah mereka pelajari, tidak lebih dari itu. Adapun yang menghidupkan dan mematikan hanyalah Allah yang telah mewajibkan salat 5 waktu. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal hayata wal mauta. Yang telah menciptakan kehidupan dan kematian. Bisa jadi seorang dokter yang ingin menyuntik pasiennya, rupanya dia duluan yang dicabut nyawanya oleh malaikat maut sebelum pasiennya ia suntik. Seorang dokter mungkin baru keluar dari rumahnya ingin menjalani tugasnya, mungkin dia duluan yang meninggal dunia dari sebelum pasiennya. Maka seorang pasien hendaknya memurnikan ketergantungan hatinya kepada Allah Jalla wa'ala, kemudian melakukan sebab-sebab yang tidak bertentangan dengan agama seperti berobat. Maka jangan sampai seorang pasien yang sedang dirawat malah justru meninggalkan salat, karena salat adalah amalan yang paling menghubungkan antara seorang hamba dengan Allah Jalla wa'ala. Ini sesuatu yang terkadang menyedihkan. Yang sebenarnya alhamdulillah di rumah sakit kita ini mendapatkan pelayanan agama yang saya sudah keliling Indonesia, beberapa tempat Indonesia belum pernah mendapatkan pelayanan agama seperti di rumah sakit kita ini. Ada waktu-waktu khusus yang datang ustadz-ustadz memberi peringatan, memberi ujangan dan mengingatkan mereka untuk salat, zikir dan membaca Al-Quran. Ini sesuatu yang sangat istimewa yang ada di rumah sakit kita, yang saya belum pernah melihat ini di rumah sakit yang lainnya. Nah, maka melalui pengeras suara ini kami mengingatkan saudara-saudara kami yang sedang diuji dengan sakit agar menjaga salat. Nah, jangan sampai tidak salat, karena satu kali meninggalkan salat dosanya lebih besar daripada sekali zina. Sekali meninggalkan salat lebih besar dosanya daripada sekali homoseksual. Sekali meninggalkan salat lebih besar daripada sekali berjudi. Saya yakin-yakinnya tidak mungkin orang yang sedang sakit mau berjudi. Saya yakin-yakinnya seorang yang sedang sakit di rumah sakit dia mau berzina atau homo. Walaupun dia sangat bejat dan sangat keras hatinya, saya yakinnya dia tidak akan mungkin sedang sakit habis dioperasi minta zina, minta homo, minta judi, minta khamar, minta sabu. Lalu kenapa mungkin kita tidak salat, sedangkan dosa meninggalkan salat lebih besar daripada dosa LGBT menurut kesepakatan seluruh ulama Islam yang masuk ke dalamnya 4 madhab. Demikian ditegaskan oleh ulama fikih, di antaranya Al-Imam Ibnul Qayyim di dalam kitabnya As-Salah, bahwa dosa meninggalkan salat itu langsung di bawah dosa kemurtadan. Bahkan Imam Ibnu Abdul Bar menyebutkan para sahabat dan para tabi'in itu sepakat kalau seorang itu meninggalkan salat secara totalitas 5 waktu telah batal Islamnya. Pernikahannya harus dibatalkan, sembelihannya tidak halal, dan dia tidak boleh dikuburkan di kuburan pemakaman kaum muslimin. Ini kesepakatan para sahabat Nabi dan para tabi'in terhadap orang yang meninggalkan salat secara totalitas 5 waktu. Beda halnya kalau dia meninggalkan sebagian dari salat, dengan istilah kita bolong salatnya. Nah, maka hendaknya keluarga pasien benar-benar memperhatikan salat. Perhatian mereka terhadap salat untuk saudara mereka yang sedang dirawat sakit itu hendaknya melebihi perhatian mereka terhadap jadwal masuk perawat, dokter, atau jadwal minum obat. Karena kalau dia mati dalam keadaan karena lupa minum obat, itu tidak akan berdosa. Tetapi kalau dia mati tidak salat, itu dosa besar. Nah, kalau dia musafir, misalkan dia pasien dari luar Banda Aceh ke Banda Aceh, maka dia boleh menjamak dan qasar. Yang 4 menjadi 2. Dia bawa asar kepada zuhur, maka menjadi jamak taqdim, atau zuhur kepada asar, maka jamak takhir. Atau membawa isya ke maghrib, maka menjadi jamak taqdim. Tapi maghrib enggak boleh dipangkas, tetap 3. Yang dipangkas hanya yang 4 menjadi
dua. Ini ingatkan karena ada seorang teman ya menjamak kasar dalam safarnya, maghrib pun dipangkas menjadi 2 rakaat karena dia ingat kasar, yang 4 dipangkas ya, akhirnya dia pun memangkas maghrib menjadi 2 rakaat. Taib ya. Demikian pula para ulama membahas bagaimana kalau dia tidak sadar karena operasi. Apakah dia mengqadha salat setelah bangun dari operasinya? Misalkan dia dioperasi sebelum zuhur, ya, atau begitu masuk waktu zuhur dia belum salat, dia sudah dibius. Sadar setelah salat asar. Apakah salat zuhur tadi itu wajib dia lakukan ketika bangun dari biusnya itu ataukah tidak? Sebagian ulama menyatakan wajib karena dia dianalogikan kepada hukum tidur. Dan hukum tidur telah datang hadis khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nama 'anis shalah aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha." Barang siapa yang tertidur dari salat atau terlupakan sebuah salat, maka hendaknya ia melakukannya di saat ia sadar atau di saat ia bangun langsung. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Sebagian ulama yang lainnya menganalogikannya kepada hukum pingsan. Ya, namun yang rajih dia dianalogikan kepada hukum tidur karena dia yang memilihnya dengan keinginannya. Nah, dan itu lebih lebih hati-hati. Maka kalau dia bangun dari biusnya, hendaknya dia langsung melakukan sholat yang ia tinggalkan karena bius tadi, walaupun sudah di luar waktunya. Nah, ini yang ingin kami ingatkan di awal kajian ini karena ini perkara yang sangat prinsipil, rukun Islam yang kedua dalam agama kita ini. Nah, kita lanjutkan kembali kajian kitab Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar, lentera dan penyejuk hati orang-orang yang baik dan pilihan. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas 2 hadis. Berikut ini akan kita bahas hadis nomor 3. Kata penulis rahimahullahu taala, an Tamim Ad-Dari radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Qalu liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Dari sahabat Tamim Ad-Dari radhiyallahu an. Ini adalah sahabat Nabi yang bertemu dengan siapa? Dengan Dajjal. Ya. Dan di saat itu beliau belum Muslim. Kemudian beliau ceritakan kepada Nabi setelah Islam. Jadi beliau dengan beberapa sahabatnya terdampar ya, ke sebuah pulau. Ya, sebuah pulau. Hadisnya bisa antum buka dalam kitab Sahih Muslim. Panjang hadisnya. Ya, judul hadisnya Al-Jassasah. Ya. Al-Jassasah. Jadi mereka terdampar ke sebuah pulau, tiba-tiba bertemu dengan seekor dabah yang tebal bulunya, yang tidak bisa ditebak mana depan dan mana belakangnya. Maka mereka pun ketakutan. Ya, mereka kira jin. Kemudian dia menyampaikan kepada sahabat ini dan kawan-kawannya bahwa di sana ada seorang manusia ya, yang sangat besar yang dirantai ya, dan ingin berjumpa dengan kalian. Maka mereka pun mendatanginya. Maka mereka melihat, kata sahabat Tamim Ad-Dari, saya belum pernah melihat makhluk sebesar itu dan sengeri itu ya, dalam keadaan terrantai. Maka Dajjal pun bertanya kepadanya, dari mana kalian? Mereka pun menjawab, dari Madinah, ya, dari sebuah tempat yang banyak kurmanya. Apakah telah diutus kepada kalian Nabi akhir umat? Mereka pun menjawab, iya. Maka kalau demikian tidak akan lama lagi saya akan keluar. Ya, saya akan diizinkan dan akan dilepaskan oleh Allah dari ikatan ini. Hanya 2 kota yang tidak akan aku sentuh, Madinah dan Mekah. Adapun masjid, hanya 3 masjid yang tidak disentuh oleh Dajjal. Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Adapun kota, hanya 2 kota yang tidak akan disentuh oleh Dajjal. Selain itu semuanya dibasmi oleh Dajjal. Nah, dari hadis ini kita dapat menarik beberapa pelajaran.
lemahnya ilmu pengetahuan manusia. Sekarang dengan adanya Google, tapi juga belum bisa diprediksi. Dan tidak ada yang bisa menunjukkan di mana pulau yang dimaksud dalam hadis itu. Ya kan? Padahal Syekh Google katanya bisa masuk kepada semua pulau kan? Tapi Syekh Google sampai sekarang tidak bisa memastikan di manakah pulau yang Dajjal berada di dalamnya. Ini menunjukkan apa? Ilmu manusia itu sangat rendah. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Pada Dajjal, makhluk yang sangat besar. Tetapi dengan ilmu teknologi saat ini belum ada yang bisa memastikan di manakah letak Dajjal. Para sahabat dahulu sudah pernah bertemu dengannya. Ketika mereka terdampar ke sebuah pulau. Setelah itu mereka hilang ingatannya. Tidak ingat lagi di pulau mana itu. Dan sampai hari ini dengan adanya Google dan yang semisalnya dengannya, juga manusia tidak bisa mengetahui di manakah letaknya pulau yang Dajjal dibelenggu oleh Allah di dalamnya. Contoh lain Ya'juj wa Ma'juj. Ya kan? Ya'juj wa Ma'juj, mereka berada di dalam sebuah benteng ya yang dibuat oleh Dzulqarnain. Yang setiap harinya kata Nabi SAW, futiha al-yawma min radmi Ya'juj mithlu hadhihi. Setiap hari bolong sebesar ini. Mereka memahatnya sehingga bolong sebesar ini. Setiap kali bolong kemudian merapat kembali, tertutup kembali. Mereka tidak mampu keluar darinya sampai datang hari yang Allah tentukan, yaitu setelah matinya Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa ya bersama Imam Mahdi dan kaum muslimin. Setelah Dajjal mati barulah keluar Ya'juj wa Ma'juj. Padahal di masa itu telah ada Nabi Dzulqarnain yang membangun bentengnya. Dan jumlah Ya'juj wa Ma'juj itu sangat banyak. Saking banyaknya disebutkan dalam sebuah hadis mereka melalui suatu danau. Ya. Maka pasukan Ya'juj wa Ma'juj yang berada paling terakhir melewati danau itu sudah kering. Diminum oleh pasukan Ya'juj wa Ma'juj sebelum dia. Jumlah yang sangat banyak. Memenuhi bumi. Sampai-sampai Nabi Isa alaihi salam diperintahkan oleh Allah, harriz ibadi ila tur. Bawa lari hamba-hambaku ke Bukit Tur. Nabi Isa yang telah membunuh Dajjal saja tidak mampu membunuh Ya'juj wa Ma'juj bersama kaum muslimin dan Imam Mahdi. Harus lari ke Bukit Tur bersembunyi. Semuanya dihabisi oleh Ya'juj wa Ma'juj. Seluruh manusia di dunia dihabiskan oleh mereka. Ketika manusia seluruhnya telah dibantai oleh mereka, mereka menyatakan, qatalna man fil ardi haluma naqtul man fis sama. Makhluk yang di bumi sudah kita habiskan. Kita habisi, mari kita habisi makhluk-makhluk yang ada di langit. Saking sombongnya mereka. Ya, mereka ingin membunuh ya yang di langit. Maka mereka pun memanah ke arah langit. Kemudian anak panah mereka turun dalam keadaan sudah berlumuran darah. Maka mereka pun yakin bahwa mereka telah membunuh seluruh yang ada di langit. Kemudian Allah matikan dengan sebuah penyakit yang itu penyakit onta. Ya. Onta di bagian leher. Dengan penyakit tersebut mereka pun mati sehingga bumi ini penuh dengan bangkai mereka. Dunia bau dengan bangkai mereka. Maka Nabi Isa memohon kepada Allah agar bumi ini dibersihkan dari bangkai mereka dan dari bau bangkai mereka. Maka Allah pun menurunkan burung-burung membawa bangkai mereka, melemparkannya ke laut. Kemudian Allah turunkan hujan sehingga bumi ini kembali normal. Nah, sampai hari ini pun Syekh Google tidak bisa memastikan di mana Ya'juj wa Ma'juj. Ini menunjukkan ilmu manusia itu sangat kecil. Ada yang menyebutkan Mongolia. Ini kezaliman ini terhadap masyarakat Mongolia. Ini kalau Mongolia tahu bisa berontak nanti. Masa mereka dibilang calon Ya'juj wa Ma'juj. Ya, tidak sedikit dari mereka ada yang muslim juga kan? Ya. Enggak boleh menyatakan Mongolia Ya'juj wa Ma'juj. Sampai hari ini tidak ada yang mengetahui di mana letaknya Ya'juj wa Ma'juj. Padahal jumlahnya sangat besar. Dajjal juga tidak ada yang mengetahui. Ada drone di masa ini kan? Drone ada Google, berbagai macam teknologi. Tetapi tidak ada satupun peneliti yang mampu meneliti di mana letaknya pulau yang Dajjal berada di dalamnya. Atau tempat yang Ya'juj wa Ma'juj terkurung di dalamnya. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila.
Padahal dia telah ada dan saat ini sudah ada. Makhluk dari anak Adam juga, Ya'juj wa Ma'juj, ya, Dajjal juga demikian. Tidak ada yang mengetahuinya. Ya, maka perkara gaib yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya, kewajiban kita hanya mengimaninya. Kalau kita harus melakukan survei setiap berita yang Allah beritakan dan Rasulnya, baru kita beriman, maka sangat banyak perkara-perkara yang mungkin kita tidak mampu mengimaninya karena akal kita tidak mampu menjangkaunya. Jangankan Ya'juj wa Ma'juj, ruh yang kita meyakininya. Siapa yang bisa menunjukkan di mana tempatnya ruh? Apa warna ruh? Di mana letaknya? Di tangan ataukah di lutut? Di kepala ataukah di hati? Tidak ada yang bisa menyebutkannya. Ya, tetapi kita semua mengimani adanya ruh. Maka tidak mesti sesuatu yang ada itu harus terlihat oleh kita. Banyak hal-hal yang ada tetapi tak terlihat oleh kita dan harus kita imani, seperti ruh, adanya jin yang tidak bisa kita lihat, alam gaib dan seterusnya. Nah, sahabat yang mulia ini Tamim Ad-Dari radhiyallahu an, beliau seorang nelayan. Maka ini juga pelajaran bagi para pelaut, ya, jangan ya sampai dengan pekerjaan dia sebagai pelaut kesannya seakan-akan pelaut tidak bisa beribadah kepada Allah, ya. Para sahabat di antara mereka ada juga yang tidak setiap hari bersama Nabi. Ada yang mereka tidak mampu belajar hadir majelis Nabi setiap hari. Mereka juga tidak bisa setiap hari sholat 5 waktu bersama Nabi. Ada di antara mereka yang nelayan berminggu-minggu di tengah laut, ya. Ada di antara mereka pembisnis berminggu-minggu di tengah perjalanan, dalam perjalanan ke Syam, ya, bolak-balik ke Syam belanja dan jualan, ya. Namun yang wajib bagi seorang adalah untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dimanapun ia berada dan apapun bentuk pekerjaannya, selama pekerjaannya itu halal dan dia bisa bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala. Nah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama ini nasihah, agama ini an-nasihah, agama ini adalah nasihah. Sebanyak 3 kali Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulanginya. Maka para sahabat pun bertanya, liman ya Rasulullah, kepada siapa wahai Rasulullah? Maka beliau pun menjawab, lillah wali kitabihi, kepada kitabnya, kepada rasulnya, dan kepada pemimpin kaum muslimin serta keumuman mereka. Nabi menyebutkan bahwa nasihat agama ini adalah nasihat. Untuk siapa? Untuk 5 hal ini. Untuk Allah, kitabnya, rasulnya, pada pemimpin dan keumuman kaum muslimin. Apa yang dimaksud nasihat untuk Allah? Kata para ulama, dan di sini diterangkan oleh Syekh Sa'idi, al-i'tiraf fi wihdaniyatillah wa tafarrudihi bi sifatil kamal ala wajhin la yushariku fiha musyarikan biwajhin minal wujuh. Kita mengimani akan keesaan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Keesaan Allah Jalla wa Ala dalam ibadah, kita harus murnikan tujuan ibadah kita hanya kepada Allah, dan keesaan Allah dalam mengatur alam semesta ini. Nah, kemudian menjalankan perintah-perintah dan meninggalkan larangan-larangannya, serta senantiasa bertobat dan beristighfar kepadanya. Ini maksud nasihat kepada Allah. Sedangkan yang dimaksud dengan nasihat kepada Rasulnya adalah kita mengimani bahwa beliau adalah utusan yang diutus oleh Allah Jalla wa'ala, membawa agama yang harus kita taati. Dengan kita jalankan perintah-perintah dan meninggalkan larangan-larangannya, membenarkan berita yang ia beritakan, serta beribadah kepada Allah dengan tuntunan yang telah ia tuntun. Ya. Sedangkan yang dimaksud dengan nasihat kepada kitab Allah Jalla wa'ala adalah fabihifdhihi wa tadabburi. Kita menghafal Al-Quran, kita mentadabbur Al-Quran, ya. Hendaknya jamaah kita berusaha semampu mungkin menghafal Al-Quran, dan semua muslim mampu menghafal Al-Quran. Bahkan di Masjidil Haram itu ada halaqah menghafal Al-Quran, mereka bisu, buta, ya, dan tuli. Ada metodenya, coba bayangkan. Ya, saya sampai kaget. Gimana orang bisu menghafal Al-Quran? Bisu yang saya ketahui otomatis tuli, ya dokter, ya. Ya. Bisu, tuli, bisa hafal Al-Quran. Ya, demikian juga teman-teman kita yang buta bisa menghafal Al-Quran. Tidak sedikit teman-teman saya diaman yang belajar bersama, mereka hafal 30 juz Al-Quran dan hafal Sahih Bukhari 6.000 hadis. Bahkan tidak sedikit dari teman-teman yang buta itu hafalannya lebih kuat daripada daripada kita yang diberikan mata. Ya, karena mereka dijaga oleh Allah dari maksiat mata. Sedangkan kita yang diberikan kesehatan mata, kalau tidak menjaganya, banyak maksiat mata, ini akan mengganggu daripada hafalan.
Dan hafalan Al-Quran amatlah penting. Dari satu sisi dia ibadah yang sangat mulia, dan dia adalah kebutuhan kita sehari-hari untuk sholat malam. Ya kan? Masa kita mau jadi pelanggan tetap inna a'tainakal kautsar seumur hidup? Paling panjang wadduha. Dari semenjak kita sholat, surat yang paling panjang wadduha, Al-Qari'ah yang paling panjang. Ya. Kalau kita punya hafalan sedikit, setengah juz, ya, paling tidak sholat malam kita akan semangat. Misalkan hari ini nambah 5-10 ayat Al-Quran. Tentu nanti malam bisa kita bacakan dalam sholat tahajud atau dalam sholat sunnah yang lainnya. Maka hafalan Al-Quran kebutuhan kita sehari-hari. Kebutuhan untuk sholat tahajud. Kebutuhan untuk sholat yang lainnya. Mentadabburnya, ini mempelajari tafsirnya. Mentadabbur ayat-ayat yang ada dalam yang berisi perintah, larangan, kabar, tauhid. Mempelajari lafaz-lafaznya dan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mengamalkan Al-Quran dan mendakwahkannya kepada orang lain. Nah, dari sini saya ingin mengingatkan semua teman-teman yang belum bisa baca Al-Quran dengan benar, hendaknya belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran. Hal yang menyedihkan dari sebagian kaum muslimin, bahkan kalau kita katakan mayoritas mungkin tidak keliru. Mereka belum pandai baca Al-Quran. Hanya mengetahui huruf hijaiyah saja, panjang pendeknya belum benar. Kesalahannya masih sangat-sangat fatal ketika membacanya. Belum bisa membedakan makhraj shin dengan sin, sad dengan shin, panjang pendeknya kacau. Karena baca Al-Quran kalau salah makhrajnya terkadang bisa sangat jauh lari artinya. Sebagai contoh misalkan firman Allah, wa qulu qawlan sadida. Artinya, ucapkanlah olehmu ucapan yang penuh hikmah, yang penuh bijak, yang penuh dengan kebijaksanaan. Kalau dibaca menjadi wa qulu qawlan sadida, lari ke shin, maka menjadi ucaplah olehmu ucapan yang kejam, ucapan yang bengis, ucapan yang keras. Jauh sekali kan? Lari artinya. Demikian juga panjang pendeknya. Misalkan ucapan maca jita, artinya kapan anda datang. Maca jita, ma-nya pendek, 1 harokat, ta-nya 2 harokat. Tetapi kalau kita pindahkan panjang pendeknya, ma menjadi panjang, ta kita pendekkan, maka artinya menjadi maca jita, dia mati kamu datang. Kan jauh dah belum? Ya kan? Mata jita pajan tru nyan arti mata jita. Sedangkan mata jita jih mati kah tru. Kan jauh dah belum? Kayak usahakan ya mah belajar tajwid. Dan belajar tajwid enggak mesti kita harus hafal ini mad ini itu mad ini. Istilah-istilah tajwid itu bukan sebuah kewajiban. Itu untuk para penuntut ilmu agama. Paling tidak dengan cara tahsin, iqra, kita tahu panjang pendeknya. Walaupun mungkin rincian nama-namanya tidak kita hafal. Karena kewajiban membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran dengan benar, panjang pendeknya dan makhrajnya itu sebuah kewajiban yang Allah perintahkan. Waratilil Qur'ana tartila. Dan Nabi menyatakan, khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar dan mengajarkan Al-Quran. Jika kita melihat ada orang belajar Iqra, walaupun mungkin dia seorang pejabat tinggi di sebuah negara, belajar Iqra depan seorang, dia orang yang paling baik. Dia orang yang paling mulia di sisi Allah. Dia paling mulia. Khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dan untuk bisa kita perlu meletakkan sayap kesombongan dan kegengsian kita. Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Letakkan sayapmu wahai Nabi Muhammad kepada murid-muridmu, kalangan kaum mukminin. Nabi juga menyatakan wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'a. Tidaklah ada seorang yang merendahkan dirinya karena Allah, melainkan Allah akan mengangkatnya. Dan sahabat seorang ulama tabi'in Mujahid menyatakan la yanalal ilma mustahin wala mustakbir. Ada 2 golongan dari manusia itu tidak akan pernah mendapatkan ilmu agama. Yang pertama malu-malu, ingin belajar malu-malu. Yang kedua mustakbir, sombong, gengsi. Namun anehnya kata Allah Jalla wa Ala, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Dalam urusan ilmu dunia mereka memiliki ilmu yang sangat dalam. Mereka mau belajar. Manusia sebagian mereka mau direndahkan oleh seniornya demi ilmu akademiknya. Bahkan sebagian pendidikan bukan sekedar direndahkan, dikerjain oleh seniornya.
dikerjain oleh seniornya, direndahkan, dipermalukan. Bahkan dia dizalimi terkadang. Dizalimi uangnya, dizalimi waktunya, kesehatannya. Tetap aja dia mau belajar. Tetapi kepada ilmu agama yang tidak diperlakukan demikian. Bahkan dia dimuliakan. Dia tidak perlu memberi uang kepada pengajarnya. Tidak harus. Ya. Gurunya ada, mengajarkan dia dengan ikhlas. Belajar Al-Quran adalah ibadah. Dengannya dia akan diangkat di dunia dan akhirat oleh Allah. Tidak sedikit di antara kita malas-malasan. Belajar tajwid, belajar Al-Quran. Tapi untuk dunia, ditendang pun sama seniornya tetap mau sekolah. Tiap hari dimarahin, dicemoohin, dimarahi oleh dosennya, tetap aja ke kampus. Ya, bahkan skripsinya diambil, dilemparkan oleh dosennya, dibuang oleh dosennya. Besok ke kampus lagi. Ya? Besok ke kampus lagi. Tetapi begitu belajar agama, baru jo PR tinggal tanah dulu alasan takik go kemarin. Padahal PR ana lelong. Ya. Belajar tajwid alasan ujian, ya. Ujian masya-Allah, ya. Saya kakak ujian nak udai tu. Tapi kalau ke kampus, ya, dak hujan batu pun pergi. Yang kamu balik tu. Pada Nabi SAW menyatakan, Inna Allah la yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Allah akan mengangkat manusia ini dengan Al-Quran ini. Dengan Al-Quran Allah angkat mereka menjadi mulia. Di dunia dan akhirat. Wa yadha'u bihi akharin. Dan dengan Al-Quran pula Allah akan merendahkan sebagian yang lainnya. Nabi berpesan dalam hadis dari Imam Muslim dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu an, Al-Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Al-Quran akan membelamu di hadapan Allah nanti di hari kiamat kelak. Atau Al-Quran akan menghujatmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka yang belum bisa baca Al-Quran, belajarlah. Apabila perlu les. Apabila kita mampu dan mau mengeluarkan uang untuk les bahasa Inggris, les bahasa Perancis, ya untuk diri kita, keluarga kita, les ilmu akademik yang lainnya. Kenapa? Untuk ilmu agama kita tidak siap. Biarlah orang menertawai kita ketika kita tidak bisa belajar atau pelajaran kita masih Iqra 1, ya. Sedangkan pangkat dalam ilmu dunia udah tinggi, atasan, dan dia seorang pejabat tinggi, tapi belajar masih Iqra 1, tidak masalah. Wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa raf'a. Tidaklah ada yang merendahkan dirinya karena Allah, melainkan Allah akan mengangkatnya. Di zamannya Abdullah bin Mubarak atau Waqi' bin Jarrah, Khalifah Abdul Malik bin Marwan bersama anak-anaknya hadir di majelisnya Waqi' atau Taus, ya, atau Waqi' bin Jarrah, seorang alim, seorang pengajar ilmu agama yang dia budak sahaya, rambutnya keriting, fisiknya enggak normal, hitam pekat, budak lagi. Yang hadir di majelis beliau siapa jemaah? Khalifah. Khalifah itu lebih tinggi dari presiden karena dia enggak hanya memegang satu negara, tapi seluruh negara muslim. Khalifah hadir di majelisnya Abdul Malik bin Marwan, Waqi' bin Jarrah. Terkadang begitu majelis selesai, Abdul Malik bertanya, Waqi' menjawab, maaf, waktunya habis. Kenapa enggak bertanya tadi? Beliau bawa anak-anaknya hadir di majelisnya Waqi', seorang budak sahaya, dan status budak itu bagi orang Arab cukup rendah. Apalagi sudah budak sahaya non Arab lagi. Ya, itu cukup berat bagi orang Arab. Jangankan untuk memuliakan bergaul aja mungkin cukup berat. Jangankan orang lain, dan kita yang non Arab aja, orang Arab bergaul sekedarnya aja, nggak terbuka kali. Ya, sifat Arabnya tetap ada. Tapi ini, masya Allah, Waqi' bin Jarrah budak sahaya, non Arab, ya, fisiknya nggak normal. Sebutkan wajahnya itu nggak normal, rambutnya juga kurang sempurna, hitam pekat. Yang hadir di majelis beliau pimpinan negara bersama anak-anaknya. Bahkan dia menyatakan, inilah kemuliaan yang sesungguhnya, inilah kerajaan yang sesungguhnya. Tatkala seorang itu mampu menguasai hati manusia dengan ilmu yang Allah berikan, bukan dengan tahta yang Allah berikan kepadanya. Kata Abdul Malik bin Marwan, salah satu khalifah yang saleh, salah satu khalifah yang bagus dalam sejarah Islam. Nah, maka perlu menundukkan, ya, sayap kegengsian untuk belajar ilmu agama. Baik sampai mati Al-Quran aja dah baca alam. Ya tiurau kerap gempa. Ya baik sampai gempa pertama yang bumu oleh Allah Al-Quran nama halam. Ya, baca Al-Quran nampak panjang pendek lom. Ya, ilmu agama katru ilmu donya katru Amerika ada jai kula.
Ya, S2 kali S1, S2, S3 KB yang galon tru S teler. Ya, sampai S teler gejo oleh Allah Al-Qur'an 46. Baik. Sangat banyak. Ya. Sangat banyak kaum muslimin yang ilmu dunianya luar biasa. Tapi pada baca Al-Fatihah subhanallah. Rupanya na moho cikolam. Nah, maka hendaknya sebelum datang gempa, tsunami ya dan ya musibah-musibah yang lainnya kita dimatikan secara tiba-tiba oleh Allah. Ya, kita belajar jamaah Al-Quran. Masalah bisa tidaknya itu di tangan Allah. Mati kita dalam keadaan belajar udah punya jawaban di sisi Allah. Ya, sebagian ulama dahulu menyatakan aku mati dalam keadaan belajar itu lebih aku sukai. Ya, sekalipun aku belum bisa daripada aku mati dalam keadaan bodoh dan aku tidak mau belajar. Nah, masya Allah banyak orang-orang yang bisa mengajarkan kita Al-Quran, anak-anak kita Al-Quran karena Allah Jalla wa'ala. Yang berikutnya kata Nabi SAW untuk pemimpin kaum muslimin. Apa yang dimaksud nasihat kepada pemimpin kaum muslimin? Mari kita simak. Kata para ulama, fabi'tiqadi wilayatihim. Kita harus meyakini mereka adalah pemimpin kita. Karena sebagian orang bersyubhat, saya nggak milih dia kok kemarin, saya pilih nomor ini. Tetap dia udah terpilih, kamu harus meyakini dia sebagai pemimpin sekarang. Tayyib. Wa hasin nas 'ala dzalik wa sam'i wa ta'ah. Hendaknya kamu mendengar dan mentaati mereka selama perintahnya bukan hal maksiat. Sekalipun perintahnya tidak ada dalam Al-Qur'an dan hadis. Dengan syarat tidak bertentangan ya dengan agama Allah. Wa hasin nas 'ala dzalik. Kamu seru manusia untuk taat kepada penguasa mereka. Bukan malah menyuruh mereka untuk memberontak. Ya. Dan jamaah yang dimuliakan Allah, ini bab agama. Kita harus tunduk kepada aturan agama. Kita tunduk kepada aturan agama dalam bab salat, dalam bab wudu, ya kan? Dalam bab haji. Kenapa dalam bab menyikapi pemerintah terkadang kita enggak tunduk kepada aturan agama? Telah datang ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi SAW serta ucapan para ulama salaf. Apabila ada penguasa yang zalim, perintah Al-Quran dan hadis serta para sahabat Nabi, para tabi'in, tabi'in, 4 imam mazhab, kita bersabar di bawah kezalimannya. Kita mendoakan penguasa itu agar diberikan hidayah oleh Allah. Dan jika kita menasihatinya 4 mata, bukan di tempat-tempat umum, bukan di atas mimbar-mimbar Jumat, karena itu hanya membuka pintu pertumpahan darah. Itu hanya menumbuhkan permusuhan dan kebencian sesama kaum muslimin. Ya. Dan tidaklah terjadi pemberontakan melainkan agama akan menjadi hancur. Ya, agama hancur, dunia pun hancur. Dan itu yang kita khawatirkan. Ya. Tidak ada istilah ya aksi damai dalam acara demo itu. Ya. Sekarang kalau ada pihak ketiga memanfaatkan kondisi seperti itu, mungkin orang luar, orang asing tidak bisa langsung turun membunuh saudara-saudara kita TNI dan Polri. Ya. Akan mereka gunakan tangan-tangan rakyat Indonesia sendiri. Terjadi demo misalkan, ratusan ribu rakyat Indonesia demo. Yang mengamankan demo tersebut adalah orang-orang Muslim juga, TNI, Polri. Nah, andai kata ada yang membakar emosi, terjadi dorong-dorongan. Awalnya dorong-dorongan, kemudian lempar-lempar aqua. Setelah itu lempar-lempar batu, setelah itu lempar-lempar granat. Mati. TNI Muslim, Polri Muslim, yang demo pun Muslim. Dan Nabi menyatakan la zawalud dunya ahwanu indallahi min safaki dami muslim. Hancurnya dunia secara keseluruhan itu lebih mending di sisi Allah daripada tumpah darah seorang muslim. Hancurnya Ka'bah lebih mending di sisi Allah kata Nabi daripada tumpah darah seorang muslim. Nah, bahkan kata Syekhul Islam, kita bersabar bersama penguasa yang zalim selama 40 tahun. Itu lebih bermanfaat, lebih baik buat dunia dan agama kita daripada kita hidup satu hari tanpa pemimpin. Satu hari tanpa pemimpin. Dan itu sudah saya rasakan ketika di Yaman. Waktu itu dipimpin oleh Ali Abdullah Saleh 32 tahun kalau nggak salah saya. Ya, 32 tahun. Memang dia nepotisme. Ya, luar biasa, dia seorang kolonel, ya. Pangkatnya kolonel. Sistem militer dia jalankan. Tapi di saat itu kita rasakan gas 300 real. Gas 300, LPG yang besar itu, 300 real. Ya, dari ujung ke ujung Yaman kita aman, mau jalan kaki, mau di malam hari aman. Ya, aman. 2011 pas saya di sana terjadi pelengseran. Demo besar-besaran seluruh Yaman demo. Yang enggak demo hanya pesantren-pesantren sunnah. Nih. Terjadi pertumpahan darah yang cukup banyak dari aparat keamanan, dari masyarakat yang semua mereka muslim.
langsung naik gas. Yang dari 300 real menjadi 1.500 real. Sampai sekarang. Sekarang udah lebih malah. Ada yang terakhir disebutkan 3.000 real sekarang. Harga gas. Bensin tidak ada. Listrik tidak ada. Libya juga demikian. Ini kalau sudah terjadi pemberontakan jemaah. Dia emang jatuh Ali Abdullah Saleh. 32 tahun memimpin negara. Tapi dia bukan orang bodoh. Dia emang gak ada lagi presiden. Dia bukan sebagai presiden. Naik presiden berikutnya Abdul Hadi. Tapi kekuatan tetap di tangan dia. Hancur negara dibuat sama dia. Dia balas dendam. Ya. Dan pembalasannya tidak hanya kepada tokoh-tokoh pemberontakan. Semuanya dihabisi sama dia. Ya. Dengan pesawat-pesawat tempur dan tank-tank yang ada di bawah padang pasir. Ya, beberapa tempat dia ada padang pasir nggak diketahui, tiba-tiba keluar tank darinya. Ya. Subhanallah. Sampai sekarang belum aman. Akibat pemberontakan, demonstrasi besar-besaran. Ya, kalau kita ingin mengikuti hawa nafsu kita, semua kita punya sifat ingin memberontak, saya kira. Nggak perlu dia bawa ayat dan hadis untuk menipu kita untuk memberontak. Semua kita di hati udah punya sifat memberontak. Tetapi sekarang kita ingin ikut aturan siapa? Kalau ikut aturan Al-Quran dan hadis serta bimbingan ulama salaf, mereka memerintahkan kita untuk sabar. Sabar. Sampai kapan kata Nabi? Sampai kalian bertemu denganku di dalam telagaku di hari kiamat nanti. Kalau hak kalian tidak diberikan, minta sama Allah. Mereka akan memberikannya nanti di hari kiamat untuk kalian. Kalau hak kalian tidak diberikan. Nah. Kemudian yang terakhir kata Nabi, nasihat untuk kepada kaum muslimin, yaitu dengan memberikan apa yang kita sukai untuk diri kita, untuk mereka, dan kita mencegah mereka dari perkara-perkara yang tidak kita sukai untuk diri kita. Saya kira sampai di sini. Ya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Tidak ada diskusi karena ini hari kerja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. STA TV Media Syiar Islam.